Halo teman-teman, jadi saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang daerah Papua. Sistem religi di Papua sangat beragam dan mencerminkan kekayaan budaya serta kepercayaan masyarakatnya. Secara umum, sistem religi di Papua dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. 1. Kepercayaan tradisional. Sebelum kedatangan agama-agama besar, masyarakat Papua memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya pada roh nenek moyang, roh alam, dan kekuatan gaib. 2. Kristen. Kristen adalah agama mayoritas di Papua, terutama akibat pengaruh misionaris sejak abad ke-19. Islam. 3. Islam. Islam hadir di Papua sejak abad ke-15 melalui pedagang dari Maluku dan wilayah pesisir Indonesia Timur. 4. Agama baru dan sinkretisme. Beberapa kelompok di Papua mengembangkan kepercayaan yang menggabungkan unsur Kristen dengan tradisi lokal seperti aliran Kristen adat. Sistem organisasi kemasyarakatan di Papua memiliki beberapa struktur dan lembaga adat yang unik dan khas. Contohnya, struktur sosial. 1. Kepala suku atau ondofolo. 2. Kepala kampung atau kepala desa. 3. Kepala keluarga. Lembaga adat. 1. Dewan adat. Lembaga yang mengurus urusan adat dan tradisi. 2. Majelis adat. Lembaga yang mengurus urusan adat dan keagamaan. 3. Lembaga musyawarah. Lembaga yang mengurus urusan musyawarah dan keputusan bersama. Sistem pemerintah. 1. Pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan yang mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan. 2. Pemerintahan desa. Pemerintahan yang mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Sistem hukum. 1. Hukum adat. Sistem hukum yang berbasis pada adat dan tradisi. 2. Hukum nasional. Sistem hukum yang berbasis pada undang-undang nasional. Contoh lembaga adat di Papua. 1. Lembaga adat suku Dani. Lembaga adat yang mengurus urusan adat dan tradisi suku Dani. 2. Lembaga adat suku Asmat. Lembaga adat yang mengurus urusan adat dan tradisi suku Asmat. Sistem pengetahuan Papua. Sistem pengetahuan Papua memiliki kekhasan dan keunikan sendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Papua. Berikut beberapa contoh. Sumber pengetahuan. 1. Tradisi lisan. Pengetahuan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. 2. Pengalaman hidup. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. 3. Observasi alam. Pengetahuan yang diperoleh dari observasi alam dan lingkungan. Jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan tradisional. Pengetahuan yang berkaitan dengan adat, tradisi, dan kebudayaan. 2. Pengetahuan praktis. Pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, perburuan, dan kerajinan. 3. Pengetahuan spiritual. Pengetahuan yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritualitas. Metode pengetahuan. 1. Pengalaman. Metode pengetahuan yang berbasis pada pengalaman hidup. 2. Observasi. Metode pengetahuan yang berbasis pada observasi alam dan lingkungan. Contoh pengetahuan Papua. 1. Pengetahuan tentang tanaman obat. Masyarakat Papua memiliki pengetahuan tentang tanaman obat yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bahasa Papua. 1. Bahasa Melayu Papua. 2. Bahasa Indonesia. 3. Bahasa daerah Papua, yaitu bahasa Dani, bahasa Biak, dan bahasa Sentani. Kesenian tari Papua. 1. Tari Yospan dari Biak, tari Asmat dari suku Asmat, tari Dani dari suku Dani, tari Sajojo dari Sentani, tari Muso, Mamberamo, dan cerita rakyat mite, legenda, dongeng, puisi tradisional, seloko, pantun, sastra lisan secara oral, lagu daerah Ahuse Yamko, Rambe Yamko, Sajojo, Mambesak, Gendang, Suling, Kulintang. Arsitektur Papua. Arsitektur Papua memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Papua. Berikut beberapa contoh. Rumah adat. 1. Rumah adat Honai. Rumah adat suku Dani yang berbentuk seperti kerucut dan berbuat dari bahan alami seperti kayu dan jerami. 2. Rumah Asmat. Rumah adat suku Asmat yang berbentuk seperti rumah panggung dan terbuat dari bahan alami. 3. Rumah Biak. Rumah adat suku Biak yang berbentuk seperti rumah panggung
dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan jerami. Bangunan tradisional. 1. Korowai. Bangunan tradisional suku Korowai yang berbentuk seperti rumah pohon dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan rotan. 2. Bangunan tersebut yaitu bangunan tradisional suku Dani yang berbentuk seperti gazebo dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan jerami. 3. Hut adalah bangunan tradisional suku Asmat yang berbentuk seperti rumah kecil dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan jerami. Arsitektur modern dengan Papua, sentuhan budaya Papua. 2. Museum Papua. Museum yang terletak di Jayapura yang memiliki arsitektur modern dengan sentuhan budaya Papua. 3. Pusat Kebudayaan Papua. Pusat Kebudayaan Papua yang terletak di Jayapura yang memiliki arsitektur modern dengan sentuhan dan budaya Papua. Tradisi upacara adat Papua. 1. Upacara pembukaan musim tanam. 2. Upacara penyambutan tamu. 3. Upacara pernikahan adat. 4. Upacara kematian. 5. Upacara pembakaran atau ritual pembersihan. Tradisi upacara adat Papua yang kaya akan makna dan nilai budaya. Suku bangsa di Papua. Papua memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda-beda, dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang unik. Berikut beberapa contoh suku bangsa di Papua. Suku bangsa di Papua. 1. Suku Dani. Suku Dani adalah salah satu suku bangsa terbesar di Papua yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua. 2. Suku Asmat. Suku Asmat adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pesisir selatan Papua yang terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya. 3. Suku Biak. Suku Biak adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pesisir utara Papua yang terkenal dengan keahlian berlayarnya. 4. Suku Korowai. Suku Korowai adalah suku bangsa yang tinggal di daerah hutan hujan Papua yang terkenal dengan rumah pohonnya. 5. Suku Lani. Suku Lani adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan keahlian berbulunya. 6. Suku Yali. Suku Yali adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan keahlian berkebunnya. 7. Suku Sentani. Suku Sentani adalah suku bangsa yang tinggal di daerah Danau Sentani yang terkenal dengan keahlian berlayarnya. 8. Suku Ngalum. Suku Ngalum adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan keahlian berbulunya. 9. Suku Moni. Suku Moni adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan keahlian berkebunnya. 10. Suku Amugme. Suku Amugme adalah suku bangsa yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan keahlian berbulunya. Beberapa tempat wisata bersejarah, budaya, dan agama di Papua. Yang pertama yaitu Tugu Macatur. Tugu ini merupakan tugu penghormatan bagi Jenderal Douglas Macatur yang merupakan jenderal besar Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Tugu ini berada di Ivar Gunung Jayapura. Yang kedua, ada tempat wisata budaya diantaranya pertama Lembah Baliem. Lembah ini merupakan tempat tinggal suku Dani, Yali, dan Lani yang terletak di sekitar pegunungan Jayawijaya. Di sini kita bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan suku asli yang masih memakai koteka bagi pria dan rok rumbai bagi perempuan. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang daerah Papua. Terima kasih.